Masa depanku ada dalam tanganmu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tanganmu. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tanganmu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tanganmu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tanganmu. Kaulah alasanku hidup, Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tanganmu. Betapa besar Kau Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tanganmu. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja, walau ku belum melihat. Tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti,
sama-sama datang kepada hadirat Tuhan pada hari ini. Come on. Ku berseru dengan firman-Mu menuntunku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan sertaku, perlindunganku. Terjatuh, tersungkur, kuat tangan-Mu menopangku. Saat ku ragu, ku berseru, kasih setia-Mu selamatkanku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Kita percaya bahwa Allah adalah Allah yang sangat luar biasa. Kita tahu bahwa setiap pergumulan, setiap permasalahan kehidupan kita, Dia rela untuk turun bersama-sama dengan kita untuk menghadapi semuanya. Mari kita sama-sama mendeklarasikan pada hari ini bahwa Allah adalah Allah yang sangat menyertai kita dan sangat mengasihi kita. Come on. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersama-Mu ku tak tergoyahkan. Teguh ku berdiri, hadapi semua. Bersama-Mu ku tak tergoyahkan. Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Tak pernah Kau tinggalkanku di setiap langkah hidupku. Ku yakin Kau kan besertaku, Kau perlindunganku. Mari saudara-saudara dimanapun Anda berada saat ini, walaupun kita nggak bareng-bareng, tapi saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan just worship Him. Undang Tuhan masuk dalam ruangan di mana kita ada sekarang. We believe Jesus, you're here, and
we just wanna worship you. Dari manakah pertolongan saat ku hilang harapan? Namun selalu Dia bekerja. Amin. Walau ku belum melihat, Katakan tenanglah, tenanglah, Dia telah menanti. Sekalipun musim-musim terus berganti, bersabarlah, jangan menyerah. Sekalipun hati dan dagingku telah habis lenyap, Yesus
Firman Tuhan mengatakan untuk kita tenang sebelum kita berdoa. Dan lagu yang kita tadi nyanyikan mengajak kita untuk tenang dalam hadirat Tuhan. Bersabar, menunggu akan apa yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Terkadang menunggu itu bukan hal yang enak, tapi di sana saat kita menunggu, kita bisa mengerti bahwa Tuhan masih punya rencana bagi kehidupan kita. Dan pada saat kita tenang, kita nggak gegabah, kita sadar bahwa damai sejahtera Tuhan selalu menyertai kita. Saya mau ajak untuk teman-teman di IJF Singapura untuk yuk kita tenang dalam hadirat Tuhan. Saat ini saya berada di Singapura Botanical Garden. Rasanya tenang, rasanya enak di sini. Dan saya percaya dalam hadirat Tuhan nggak kalah tenangnya. Dan saya percaya hadirat Tuhan ada di setiap rumah-rumah pada saat ini. Bagi yang teman-teman yang mungkin lagi nonton, dimanapun Anda berada, yuk sama-sama kita tenang dalam hadirat Tuhan. Boleh kita minta untuk beberapa detik, kita berdiam, pejamkan mata, kita fokuskan kita kepada Tuhan. Dan mari kita rasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kita bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Hanya di dalam Engkau kami merasa tenang. Hanya dalam Engkau Tuhan kami merasa damai sejahtera. Apapun yang terjadi kami tahu hidup kami ada dalam tangan-Mu. Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang luar biasa. Dan Tuhan hari ini ada beberapa doa-doa yang akan kami panjatkan bersama-sama. Ada yang meminta untuk pekerjaan di Singapura. Ada yang minta untuk approval visa untuk bekerja di Singapura saat ini. Yang mungkin sampai sekarang masih belum bisa dapat. Aku berdoa Tuhan saat ini juga, biar kuasa-Mu yang bekerja, biar Engkau yang bukakan jalan. Atau mungkin pada saat ini kami nggak bisa melihat kesembuhan terjadi bagi keluarga kami yang lagi kena penyakit. Aku berdoa saat ini Tuhan, untuk kami selalu percaya dan berharap kepada janji-Mu, kepada firman-Mu yang mengatakan bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan. Aku berdoa pemulihan akan keluarga saat ini terjadi. Aku berdoa untuk yang masih bersekolah saat ini biar lulus dengan nilai yang baik. Dan bagi beberapa orang yang masih berdoa untuk pasangan hidup, dan dari Tuhan aku berdoa untuk pasangan hidup yang tepat. Tuhan aku berdoa sekali lagi untuk setiap pokok-pokok doa pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan apapun yang terjadi, Engkau Tuhan yang bekerja di luar pikiran kami, lebih besar daripada doa kami. Engkau sanggup melakukan hal-hal yang luar biasa. Dan kami percaya Allah kita adalah Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan akan hari ini. Terima kasih Tuhan akan hadirat-Mu di setiap rumah-rumah. In Jesus' mighty name we pray. Amin. Hari ini saya benar-benar bisa senang banget sih sebenarnya bisa berada di tempat ini. Bisa di Botanical Garden pagi hari dan bisa membagikan firman Tuhan di tempat ini. Ini suatu hal yang membuat saya senang banget. Hawanya sejuk, suasananya enak dan gak hujan lagi di masa-masa seperti ini. I believe that ini memang saya percaya tempat ini memang pas dengan message yang akan dibagikan kepada saudara-saudara hari ini. I believe that the favor of God is truly upon IJF Singapore. Saya percaya sekali selama saya berada di Singapura ini sudah hampir 4 bulan atau kurang lebih 4 bulan saya di sini. Dari bulan Januari saya udah di sini, saya benar-benar bisa merasakan bahwa Tuhan itu setia. Perlindungan Dia bagi kita, kesetiaan Dia bagi kita, dan Dia berikan gereja untuk teman-teman di sini, untuk di IJF Singapura. It's true, beberapa bulan ini memang bukan hal yang gampang. Banyak hal yang kita lalui yang mungkin di luar ekspektasi kita. Tapi saya percaya bahwa Tuhan itu ada di setiap langkah kita. Bahkan setiap langkah yang kita tempuh itu adalah langkah iman demi iman. Kalau kita ngeliat dari bulan Januari, Februari,
Maret dan April dan sampai sekarang kita benar-benar melihat kasih setia Tuhan, dan kita bisa berjalan dari iman kepada iman, daripada kekuatan yang lain, dan kita bisa merasakan apa yang namanya kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Buat saya dan satu keluarga, Tuhan benar-benar baik sih. Dia buka jalan bagi kita, satu keluarga saya, Jessica, Geraldine, dan Jet. Anak saya yang kedua sudah diterima sekolah di sini, dan looks like he's going to do a school here di kindergarten di sini. Anak saya yang perempuan juga lagi kita apply untuk sekolah di sini. Tuhan buka jalan demi jalan yang luar biasa, yang di luar pikiran kita. Jessica masih mengandung anak saya yang kita baru gender reveal kemarin, laki, teman-teman. Jadi saya akan punya perempuan, laki, dan yang baru nanti laki di bulan Agustus. Sungguh kasih Tuhan itu luar biasa bagi kehidupan saya secara pribadi. This 4 months might not be easy for a lot of us, but let me tell you, this 4 months has been amazing for you and for me, and I believe that apapun yang akan terjadi in the future is gonna be awesome. Look, ada kabar gembira buat teman-teman di sini. Kita dari IFGF Singapura lagi mempersiapkan untuk kita bisa onsite bersama-sama. Jadi tim dari kreatif, beberapa orang yang involved behind the scene, kita lagi mempersiapkan untuk kita semua bisa onsite bareng-bareng. Dan saya nggak sabar untuk ketemu teman-teman yang ada di rumah, untuk kita bisa berjumpa muka dengan muka, saling berfellowship. And I can't wait to meet all of you really soon. Jadi kalau mau tahu kapan kita bisa onsite, boleh terus cek Instagram kita, boleh terus cek announcement kita, follow Instagram kita @IFGF Singapore, akan ada info-info yang akan kita beritakan di sana. Ada beberapa yang nanya saya sih sebenarnya selama 4 bulan ini, kok bisa apa sih yang jadi bensin untuk melayani di Singapura ini? Apa sih yang jadi bensin untuk melayani pada saat ada di Jakarta kemarin, ada bagi waktu dengan keluarga, bagi waktu dengan anak-anak, bagi waktu pekerjaan, pelayanan di tadi saya sebutkan di Singapura, Jakarta, baik maupun di global. Apa sih yang menjadi bensin? Nah, hari ini saya mau memberikan suatu testimoni, memberikan suatu pesan yang saya dapatkan dari firman Tuhan yang menjadi berkat bagi saya, dan ini menjadi bensin saya selama ini untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Tentunya, ini saya mau katakan dengan jujur, kalau dengan kekuatan saya sendiri, saya tidak akan kuat. Tapi ini adalah bensin saya. Ini yang membuat saya kuat untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan saya. Satu hal yang membuat saya bertahan dan semangat selalu dalam melayani Tuhan adalah perjumpaan bersama dengan Tuhan setiap hari. Saya ulangin lagi, yang buat saya kuat bersama dengan Tuhan, melayani Dia adalah daily encounter with God. Perjumpaan bersama dengan Tuhan setiap hari. Berada dalam hadirat Tuhan, menikmati kasih-Nya yang sudah ditumpahkan atas kehidupan kita lewat karya salib-Nya, menyadari bahwa kasih anugerah-Nya baru setiap pagi untuk kehidupan kita, mengingat apa yang Dia sudah kerjakan, dan mengucapkan syukur karena Dia selalu baik. Teman-teman, itu adalah bensin dalam kehidupan saya. Dan hari ini, bagi yang semua yang mungkin lagi capek, semua yang mungkin lagi letih lesu, aduh ini di bulan April, di bulan Mei ini masih belum dapat apa-apa tahun ini, masih menunggu hal-hal yang belum nyampe juga. Let me tell you one thing, that God is always faithful. Saya mau membuka firman Tuhan bersama-sama di Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Kita akan baca bersama-sama. Dan saya mau untuk kita semua buka Alkitab kita. Jangan hanya baca di screen, tapi buka Alkitab kita di masing-masing di rumah, baik mau itu e-Bible atau Alkitab seperti demikian. Kalau ada pensil atau bolpen, boleh di garis bawah yang mana ayat yang nampol kita ya, atau ayat yang mungkin berbicara kepada kita. Lukas 10 ayat 25 sampai ke 37. Orang Samaria yang murah hati. Saya percaya kita semua tahu cerita ini, sudah mungkin sering dengar cerita ini, tapi saya mau membawakan apa yang saya dapatkan dari
cerita Lukas 10:25-37. Pada suatu kali berdirilah orang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata lagi kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati." Teman-teman, dia keadaan yang udah setengah modar. Kebetulan ada seorang, imam, turun melalui jalan itu, di jalan yang sama di mana orang itu ditinggal setengah mati. Dan ketika orang imam turun melalui jalan itu, ia melihat orang itu, dengarkan baik-baik, ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dia berada di posisi seberang jalan, lihat orangnya, dan dilewatin setelah itu. Ayat 32. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu, tempat yang sama. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ada persamaan. Yang ketiga, ayat 33 mengatakan, lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, tempat yang sama. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya, sehingga sesudah itu ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Wow. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia. Dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali." Ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, yaitu orang Samaria. Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Aku berdoa saat ini, Tuhan, biar Engkau yang berbicara kepada kami semua melalui firman-Mu yang sudah dibaca bersama-sama. Kami percaya kami bisa mendapatkan sesuatu yang baru. Saat kami buka pikiran kami, buka hati kami siap untuk mendengar apa yang Kau mau katakan lewat firman ini. Holy Spirit, Roh Kudus berbicara kepada kami semua saat ini. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Ada 3 orang yang di luar orang yang tadi sudah setengah mati. Ada imam, ada orang Lewi, dan ada orang Samaria. Orang yang berjalan di jalan yang sama, 2 reaksinya sama, tapi 1 reaksinya berbeda. Ada juga orang yang udah tadi habis-habisan dipukul dan setengah mati. So, total ada 4 karakter yang diceritakan di sini. Nanti ada 1 karakter lagi yang saya akan kasih tahu at the very end of this message. Saya nggak tahu teman-teman isi relate yang mana. Relate kepada orang imam, Lewi, Samaria, atau kepada orang yang lagi habis-habisan dipukul. Kalau teman-teman di sini relate kepada orang yang habis-habis dipukul, yang setengah mati, yang udah lose hope, saya punya kabar baik bagi Anda semua di sini.
Mungkin kita merasa kita lagi habis-habisan. Mungkin kita merasa kita mengalami sesuatu yang di luar kekuatan kita. Kita udah nggak tahu lagi mau gimana. Kita udah lose hope. Kita udah nggak tahu, mau teriak aja nggak bisa. Mau ngeluarin kata-kata aja susah karena udah lemes banget. Udah nggak merasa, udah nggak berdaya lagi. Do you feel that way? Saya pernah merasakan seperti itu dan udah kayak mati rasa. Mau dikasih hajaran lagi udah mati rasa, udah terlalu sakit sekali. Let me tell you a good news, that help is always on the way. Sebagaimana buruk masalahmu, sebagaimana berat kondisimu pada saat ini, help is always on the way, and help usually comes in the least expected ways. Boleh nggak saya ulangin itu? Help is on the way and help usually comes in the least expected ways. Mungkin kita merasa, wah ada imam nih, bakal dibantuin. Ternyata nggak juga. Ada yang namanya orang Lewi nih. Ternyata nggak juga. Tuhan pakai orang lain. Help usually comes in the least expected ways. Saya bukan ngomong ini bukan berarti imam tidak mungkin membantu. Saya bukan ngomong ini bukan orang-orang Lewi tidak mungkin membantu. Mereka pasti membantu. Mereka mungkin membantu. Tapi pada saat itu, pada saat parabel yang Yesus ceritakan, terkadang help comes in the least expected ways. Kita terkadang mikir, wah caranya keluar begini, caranya keluar begitu, caranya untuk saya keluar dari masalah ini begini dan begitu sih. Kita bikin segala hal dan kita expect untuk itu terjadi. Tapi ternyata ada faktor X atau saya katakan faktor Y, faktor Yesus yang bisa melakukan hal-hal yang di luar pikiran kita. Help is always on the way. Percaya itu. Mungkin bagi teman-teman di sini yang lagi stuck, help is on the way. Mungkin yang lagi terobosan, yang lagi butuh breakthrough dalam financial, help is always on the way. Selalu percaya, jangan pernah lose hope because help is always on the way. Tapi message ini saya mau menceritakan dari sisi 3 orang itu. Orang imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Tiga-tiganya sedang dalam perjalanan. Tiga-tiganya lagi on the way to some place. Saya percaya kita semua sedang dalam perjalanan hidup. Ada yang perjalanan hidup naik, ada yang perjalanan hidup turun. Tuhan mau di setiap perjalanan hidup kita, di setiap musim kita, in every seasons of our lives, kita harus jadi berkat bagi orang. Katakan sama-sama dengan saya atau boleh chat di chat box. Kita tetap harus jadi berkat. Kita harus tetap jadi berkat bagi siapapun, dimanapun, di dalam setiap posisi, dalam setiap status yang Tuhan sudah percayakan dalam kehidupan kita. Kita harus jadi berkat. Dia mau kita untuk menjadi besar untuk kemuliaan namanya. Tetapi jangan sampai kita besar, kita mempunyai status yang tinggi, dan kita menjadi orang yang dipakai Tuhan misalnya di dalam bisnis, di dalam tempat macam-macam, dan kita menjadi terlalu sibuk dalam apa yang kita lakukan sehingga kita tidak bisa melihat hal-hal kecil yang sebenarnya kita bisa lakukan. There's a saying like this, if you think that you are too big for small things, then you are too small for big things. Jangan sampai kita terlalu sibuk dengan tanggung jawab kita sebagai imam, sebagai orang Lewi, dan pada akhirnya kita terlalu sibuk untuk melakukan hal-hal yang kecil. Wah, kalau angkat-angkat kursi mah bukan gua, itu mah orang lain. Wah, kalau mesti ngambil-ngambil begini mah bukan gua, itu mah orang lain. Dulu gua ngelakuin, tapi kan sekarang gua udah nggak ngelakuin lagi. I've done that before. Hey, if you are too big to do small things, then you are too small to do big things. Lukas 10 ayat 25-37 mengajarkan untuk kita selalu melihat keadaan di sekitar kita. Kalau ada hal-hal kecil yang kita bisa lakukan, yuk kita lakukan. Kalau ada orang yang membutuhkan bantuan kita pada saat kita on the way to something, yuk kita bisa bantu.
ayat ke-31. Saya mulai dengan yang pertama, yaitu seorang imam. Dia sedang dalam perjalanan menuju someplace, melihat orang yang lagi setengah mati di pinggir jalan. Dia cuman melihat dan tidak membantu, bahkan dia nggak nyebrang, di jalan terus. Imam pada saat itu mempunyai pengaruh yang besar sih bagi kota dan negara. Tanggung jawab dia benar-benar besar. Suara dia itu didengar oleh banyak orang. Dia punya kuasa. Di perjanjian lama, imam bahkan merepresentasikan umat Tuhan kepada Tuhan. Saya bisa bayangin dia itu sibuk sekali orangnya. Tapi dikatakan pada waktu ia berjalan, melihat orang itu dan melewatinya dari seberang jalan. Ayat ke-32, orang Lewi. Merupakan sesuatu yang mengetuk hati saya sih ini. Sebagai seorang worship leader, suku Lewi, orang yang dipercayakan raja untuk memimpin umat Tuhan dalam puji-pujian. Mereka bukan pemain musik biasa. Some say they're very skillful. Bahkan mereka ini skillful di instrumen mereka masing-masing. Dan terkadang band mereka itu gede sekali, banyak sekali. I can imagine ya. Waktu mereka latihan sendiri, waktu mereka latihan bersama-sama, mengkoordinir dengan ratusan orang, mengkoordinir dengan bandmates yang lain, itu membutuhkan waktu yang banyak sekali. Untuk satu production probably on Sunday, sekitar 10 menit praise and worship, mungkin dibutuhkan waktu latihan sekitar 2 jam atau 1,5 jam. Bayangkan the amount of energy being poured in. Tapi jangan sampai kesibukan kita sebagai orang Lewi, sebagai orang yang merepresentasikan orang dalam praise and worship, melakukan hal ini dan itu, jangan sampai ini semua menjadi halangan untuk kita melakukan hal-hal yang kecil. Dikatakan pada waktu dia berjalan dan melihat orang itu, orang Lewi ini, orang Lewi melihat orang itu yang sedang terdampar di pinggir jalan, ia melewatinya dari seberang jalan. Matius 15 ayat 8-9 dan juga di Yesaya 29 ayat 13 mengatakan begini. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. If you too busy, terlalu sibuk melakukan hal-hal yang sampai kita terlalu sibuk nggak bisa bantuin hal-hal yang kecil. Mungkin kita mesti cek hati kita. Apakah hati kita benar, motivasi kita benar dalam melayani Tuhan. Jangan sampai yang dikatakan di ayat tadi, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripadaku. Let me tell you, your heart matters to God. When it comes to serving, your heart matters to God. Cek kembali motivasi kita. Cek kembali kenapa kita melayani Tuhan. Orang yang ketiga, ayat 33 mengatakan begini. Orang Samaria, which is the unlikely help, dia datang, dia melihat, dia melakukan hal-hal yang tadi kita sudah baca. Pada waktu dia berjalan melihat orang ini, dia tidak melewatinya dari seberang jalan, tapi this is what he did. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Seringkali kita temukan di Matius, Markus, Lukas dalam kehidupan Yesus sebelum dia melakukan mujizat-mujizatnya, dia tergerak oleh belas kasihan. Sebelum dia menyembuhkan, sebelum dia mengajar, sebelum dia melakukan hal-hal yang hebat, selalu didorong oleh hati yang penuh dengan belas kasihan. Pada saat kita mau melayani, saya mau ajak untuk cek hati kita, apakah hati kita penuh dengan belas kasihan. Dapat dari mana sih belas kasihan ini? Belas kasihan ini dapat dari perjumpaan kita bersama dengan Yesus. Selalu ingat momen-momen di mana kita ini adalah orang yang gak layak, kita orang yang gak bisa, tapi karena kasih Tuhan. Kita adalah orang yang berdosa, tapi karena salib Tuhan, kita bisa melakukan apa yang kita lakukan saat ini karena kasih dan anugerah Tuhan yang baru bagi kita setiap hari. Great compassion, compassionate heart, itu yang kita harus punya. Dan sebagai orang IFGF, seharusnya itu menjadi DNA kita. Ada 5 DNA kita, ada covenant, ada Great Commission, ada compassion, ada cutting edge, ada champion. Salah satu dari 5 itu adalah compassion. We need to have that compassion in our heart.
Itu harus menjadi DNA kita. Kalau kita disobek darah kita ambil DNA. Salah satu DNA itu harus ada compassion. We need to have a heart of compassion for the lost. We need to have a heart of compassion bagi orang-orang yang tidak bisa, orang-orang yang lemah, orang-orang yang mungkin hilang, orang-orang yang mungkin lagi stranded, atau orang-orang yang lagi stuck. We need to have a heart of compassion. Do not be comfortable with where you are sampai kita nggak punya heart of compassion anymore. Semuanya adalah corporate stuff. Even though it's ministry, it becomes corporate. I want to say, let's fill our heart with a heart of compassion. Ayat 34, ini adalah poin dari message saya. Ada 4 hal yang orang Samaria lakukan. Dan ini yang saya mau bagikan buat teman-teman di sini. Saya singkat PBSB. Bukan PSBB, tapi PBSB. P yang pertama adalah pergi, B balut, S sirami, dan B yang terakhir bawa. PBSB, gampang diingat ya. Yang pertama, dia pergi kepadanya. Setelah dia melihat, setelah dia tergerak dengan belas kasihan, ini hal yang pertama yang dia lakukan. Dia pergi kepadanya. Dia datang kepadanya sebagai jemaat dari IFGF. Saya percaya kita adalah orang-orang yang dipenuhi belas kasihan. It's part of our DNA. Karena apa? Karena apa yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kita. Karena dulu kita orang yang terluka karena salibnya kita dipenuhi dengan belas kasihan, kita diubahkan. Sehingga harusnya itu yang mendorong kita untuk pergi dan menolong mereka. Saya punya anak perempuan, Geraldine. Dia tipe orang yang kalau ada apa-apa atau mungkin lagi struggle, dia bisa tiba-tiba nangis. Kalau dia mengerjakan tugas dan akhirnya dia nggak bisa ngerjain tugas yang nggak bisa selesai, dia bisa tiba-tiba nangis. Saya sebagai bapak, saya nggak bisa diemin aja. Saya pasti akan datang ke dia karena Geraldine bukan tipe yang teriak, bukan tipe yang minta tolong, karena dia mencoba untuk solve everything herself. Saya mencoba untuk datang kepadanya, saya mencoba untuk tanya kepadanya, dan saya mencoba untuk membantu. Kita terkadang kalau bersama dengan orang, ketika kita melihat orang yang susah, kita yang harusnya datang kepadanya. Kita nggak tahu kondisi dia bagaimana, kita nggak tahu dia itu lagi apa, dia itu lagi bagaimana susahnya, atau mungkin kita orang ini nggak bisa teriak karena saking susahnya sekali. Dan kita sebagai orang Kristen, kita kadang-kadang menunggu untuk orang ini datang kepada kita. Aduh, nggak enak lah ya, tunggu deh dia datang ke gua deh gitu. Tapi dari ini kita bisa belajar, justru kita yang pergi kepadanya, kita yang samperin dia, kita yang cari tahu apa yang sedang terjadi dan kita membantu dia. Gak usah jauh-jauh teman-teman. Dimanapun kita berada, kalau kita melihat ada orang yang gak berdaya, yuk kita samperin. Di dalam pekerjaan kita, di dalam keluarga kita. Atau mungkin ada atasan atau mentor kita pun juga, kalau sebagai mentor kadang-kadang susah sekali untuk membagikan struggle-nya mereka. Alangkah baiknya kalau teman-teman yang menti-mentinya tanya, Kak, is there anything that I can help? Is there anything that I can pray for? Datang kepadanya, tanya apa yang bisa dibantuin, atau mungkin bisa ngelihat di phone books kita, ada nggak orang-orang yang kita bisa samperin, ada nggak dari mereka yang butuh bantuan. Justru pada saat mereka butuh bantuan, jangan menjauh, tapi kita harus mendekat kepada mereka. Pergilah kepada mereka, pergi kepadanya. Itu yang pertama. Yang kedua, huruf B, yaitu balut. Dikatakan di sini orang Samaria membalut lukanya. Kalau kita melihat orang yang sedang terluka, di sini lukanya terbuka ya. Kita ngelihat kan, dia bilang wounds kan. An exposed wound. Let us not expose the wounds, but let us cover the wounds. Jika ada orang yang sedang berbagi masalah, mungkin masalah terdalam dari mereka, janganlah kita malah expose problem ini ke publik. Janganlah malah kita membuar-buarkan apa yang sedang terjadi. Justru kita harus cover the wounds. Seperti dikatakan Mazmur 147 ayat 3, dikatakan ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Saya kemarin waktu beres-beres kantor, lagi main-main yang troli gitu,
lagi menunggu kita pada bubar semua, dan tiba-tiba saya keselip dan saya jatuh. Saya nggak buka kaki saya, yang jatuh yang kena kaki saya sebelah kanan. Dan pas saya sampai rumah, itu kejadiannya sore, saya sampai rumah malam, saya buka celana saya di bagian bawah, ternyata saya ada baret dan luka besar itu sepanjang 30 cm. Dan itu berdarah ternyata di dalam celana. Saya waktu itu pas saya kasih lihat wound saya yang sudah basah ini, saya minta tolong istri saya. Dan istri saya dia datang kepada saya dan dia mencoba mengobati. Dan pada saat dia mengobati, wah saya nggak tahan sekali karena dikasih arak. Wah itu sakitnya luar biasa. Saya sampai teriak-teriak di kamar, divideoin sama adik ipar saya karena saya teriak-teriak kesakitan. Dan istri saya coba membalut luka saya. Makin saya sakit pas kena balutannya. Terkadang pada saat orang lagi sakit ya, wounds-nya lagi terbuka dan kita mencoba membalut. Pas lagi membalut itu terkadang orang ini teriak lebih kencang lagi. Terkadang orang ini malah meresponi dengan aduh tambah sakit karena lagi dibalut, jadi tambah sakit, bukan tambah baik, tapi pada saat itu tambah sakit karena semuanya lagi dikeluarin. Rasa sakitnya lagi dikeluarin dan kita harus menjadi pendengar yang baik. Kita harus bisa menjadi orang yang membalut lukanya dengan baik. Justru pada saat luka itu sedang dibalut, orang lagi cerita, lagi teriak, kita harusnya seperti istri saya, dikipasin, ditiupin, sambil membalut luka yang ada dan diobatin. Hal yang ketiga, sirami. Dikatakan ia menyirami orang ini dengan minyak dan anggur. Minyak melambangkan urapan dari Roh Kudus dan anggur menggambarkan darah Yesus yang bisa menyembuhkan. Pada saat kita membalut luka, pada saat kita menanyakan apa yang kita bisa bantu dan kita membantu untuk mereka bisa lebih baik lagi, ajak Roh Kudus untuk bekerja. Ajak dia untuk berbicara kepada kita. Andalkan darah Yesus yang sanggup menyembuhkan. Untuk bekerja, percaya bahwa bilur-bilurnya dan luka Kristus kesembuhan bisa terjadi. Jangan lakuin sendiri. Involve the Holy Spirit. Involve God. Involve Jesus in every part of your conversation. Pada saat kita mendatangi dia, pada saat kita membalut dia, involve Holy Spirit and God and Jesus. Dan saya percaya Tuhan akan bekerja. Dan yang terakhir, membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Ini melambangkan bahwa pada saat kita melakukan balut, kita menyirami, kita mengobati, nggak bisa waktunya cepat, nggak bisa sejenak. Ada terkadang pada saat kita melayani orang membutuhkan waktu yang lebih panjang. Kita harus sabar, meluangkan waktu kita untuk lebih lagi melayani dia. Ada satu anak praise, saya nggak usah sebutkan di kota mana, tapi saya mementor dia secara pribadi. Banyak orang yang sudah angkat tangan, wah kalau ini mah gue nggak bisa Jos, ini mah gue nyerah, ini gue nggak bisa. Tapi somehow, some way Tuhan menggerakkan hati saya dan meremukkan hati saya, dan saya mempunyai belas kasihan kepada orang ini. Karena saya berada dalam posisi yang sama dulu. Orang udah nyerah sama saya. Bahkan ada salah satu pastor mengatakan saya adalah duri dalam gereja. Orang udah nyerah sama saya, tapi ada satu orang yang punya belas kasihan dan melayani saya. Dan saya bisa berada di sini karena orang itu. Dan saya juga mau sama, saya mau melayani dia karena saya percaya ada maksud Tuhan yang besar dalam kehidupannya. Gak bisa tuh membalut cuman sekali dan jadi. Gak bisa tuh saya minta untuk Roh Kudus bekerja. Waduh, it's been years. Itu gak terjadi sehari teman-teman. Gak terjadi seminggu. Gak terjadi dalam 1 bulan. It's been years. Sampai sekarang masih terus dirawat. Terkadang pada saat kita melayani orang, gak bisa kita expect orang itu untuk berubah. Gak bisa orang itu tiba-tiba langsung sembuh. Be healed. Sometimes and most of the times, can I say this? It requires time. Kita harus sabar.
Kita harus sabar menginvestasikan waktu kita kepada orang ini. Dan gak cuman itu aja, mau investasikan uang kita kepada orang ini. Karena dikatakan orang Samaria memberikan 2 dinar. 4 hal ini kita harus lakukan kepada orang yang sedang perlu. Yang pertama, kita harus mendatangi orang ini. Yang kedua, kita harus terus membalut lukanya. Kita harus melayani dia. Walaupun dia teriak, tetap kita layanin. Tetap kita doakan. Sirami terus dengan Roh Kudus. Andalkan kuasa dari darah Yesus. Dan bawa dia terus sabar. Bawa dia hari demi hari dalam kehidupan doamu, dalam kehidupan hari-harimu. Bahkan bawa dia ke tempatmu. Ada satu karakter lagi sebagai penutup dari message hari ini yang saya mau ceritakan kepada kita semua di sini. Yaitu pemilik penginapan. Tadi ada orang yang sedang sakit di bawah, ada imam, ada orang Lewi, dan ada orang Samaria. Tapi terakhir kan ada orang yang pemilik penginapan. Tempat di mana orang yang terluka ini dirawat. Apakah kita mungkin sebagai pemilik rumah mau menerima orang yang terluka dan merawat dia sampai pulih? Apakah kita sebagai orang yang mempunyai tempat penginapan mau menerima orang yang terluka ini? Atau kita malah menolak mereka seperti kita orang yang tempat penginapan menolak Yusuf dan Maria saat mereka butuh tempat untuk Yesus dilahirkan. Sehingga Yesus harus lahir di kandang domba. Atau apakah kita menjadi seorang keluarga atau sebuah keluarga yang mau menerima orang yang broken, yang mau menerima orang yang wounded, yang mau menerima orang yang hurt, yang bitter, orang-orang yang terbuang masuk ke dalam rumah kita. Maukah kita menjadi gereja IFJF Singapura? Maukah kita menjadi gereja yang mau merawat mereka sampai mereka bisa pulih kembali? Ini pertanyaan yang kita harus tanyakan kepada kita. Terkadang kita mengatakan bahwa, aduh, mau sih mau. Tapi waktu ini lagi nggak pas. Gua lagi sibuk. Gua lagi melakukan ini. Ada planning, anak gua lagi begini. Wah, ada segala macam-macam alasan. Let me tell you ya, kalau kita nggak make time, we will not have time. If your heart says help, then help. So I just want to inspire you and I just want to impart you the heart of compassion hari ini. Kalau ada teman-teman di sekitar kita, kalau ada orang-orang di kantor kita, kalau ada teman-teman bahkan di gereja kita, atau teman-teman lama kita di phone books kita, yang kita rasa butuh Yesus pada saat ini. Yuk kita datang, kita samperin, kita telepon. Message, there's a lot of ways to communicate. Bisa WA, bisa Line, banyak banget hal-hal yang kita bisa lakukan. Bisa SMS, bisa DM Instagram, Facebook bahkan, atau telepon secara yang tahun 1990. Let me tell you ya, kalau kita niat pasti kita bisa. Dan hal yang kedua, mau nggak kita sama-sama balut lukanya, kita layani dia, dan kita berdoa supaya Roh Kudus dan Tuhan sanggup melakukan perkara-perkara yang besar dan sanggup memulihkan keadaan mereka. Boleh saya ajak untuk kita sama-sama pikirkan ini. Mungkin kita mikirkan ada nggak orang-orang di sekitar kita yang butuh Yesus? Ada nggak orang-orang di sekitar kita yang butuh kasih Tuhan saat ini? Aku berdoa saat ini Tuhan Yesus buat teman-teman yang ada di sini, yang mungkin di hati mereka memikirkan 1 nama, 2 nama, 3 nama yang membutuhkan Yesus pada saat ini. Tuhan, aku berdoa Tuhan, biar hati kami penuh dengan belas kasihan. Biar hati kami Tuhan dipenuhi dengan belas kasihan untuk melayani Tuhan. Karena itu adalah panggilan kita. Tuhan, aku berdoa saat ini Tuhan Yesus untuk kami bisa Tuhan menjadi berkat dimanapun kita berada. Atau mungkin kami adalah orang yang sedang butuh bantuan. Kami adalah orang yang sedang butuh breakthrough dalam kehidupan kami. Aku berdoa saat ini Tuhan. Dan aku berdoa firman-Mu tuh gak pernah bohong. That help is really on the way. Help is really on the way. Aku berdoa untuk mujizat-Mu terjadi. Aku berdoa untuk kuasa Roh Kudus bisa bekerja. Aku berdoa untuk darah Yesus bisa memulihkan.
Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Jadikan IFJF Singapura tempat di mana orang-orang bisa dipulihkan, orang-orang bisa disembuhkan. Jadikan tempat ini di mana orang-orang bisa mengalami Tuhan sepanjang hidup mereka. Aku berdoa Tuhan saat ini juga untuk setiap keluarga. Aku berdoa saat ini juga untuk setiap orang-orang young professionals, teens, youth, and kids yang sedang nonton ini. Aku berdoa Tuhan bagi kehidupan mereka. Biar kita semua bisa mengalami yang namanya kasih Tuhan. Dan biarkan hati kita dipenuhi dengan belas kasihan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan firman-Mu. Biar ini menjadi rema dalam kehidupan kami. In Jesus mighty name we pray. Haleluya. Amin. Teman-teman Singapura, saya percaya kita nggak mungkin bisa hidup sendiri. Kita harus bersama-sama. Saya mau melihat untuk kita bisa bersama-sama tumbuh dalam Tuhan. Jadi jika Anda mau bergabung dalam ibadah kami atau Anda mau bergabung dalam komunitas kami, boleh cek di link tree di bawah ini sehingga kita bisa mengenal Anda lebih baik. Yuk jemaat Tuhan, terima berkat Tuhan yang ada bagi kehidupan kalian. Angkat tanganmu bersama-sama. Aku berdoa Tuhan saat ini Tuhan, jika kita mendengarkan firman-Mu, jika kita mendengarkan firman-Mu dan jadikan firman ini menjadikan hidup kami, kita percaya Tuhan, kami percaya kehidupan kami akan terus diberkati. Diberkati lumbung-lumbung kami, diberkati pekerjaan kami, diberkati keluarga kami. Kemanapun kami pergi, kami akan merasakan dan kami akan mengalami kemenangan dalam Tuhan. In Jesus mighty name we pray. Amen. Happy Sunday IFJF Singapura. Salam dari Singapore Botanical Garden.